Shalom dan selamat pagi. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita mulakan kebaktian kita. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau biasa hadir buat kami, baik hari-hari yang lalu dan hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami dalam kebaktian ini juga ya Tuhan. Kami berdoa, Engkau pimpin supaya kami dapat menerima berkat-Mu, menerima berkat daripada pujian-pujian, daripada doa, daripada firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Kami buka acara ini hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom dan selamat pagi semua. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur 148 ayat 1 hingga 4. Tajuk di atas, langit dan bumi pujilah Tuhan. Ayat pertama, haleluya, pujilah Tuhan di syurga, pujilah Dia di tempat yang tinggi, pujilah Dia hai segala malaikatnya, pujilah Dia hai segala tenteranya, pujilah Dia hai matahari dan bulan, pujilah Dia hai segala binatang terang, pujilah Dia hai langit yang mengatasi segala langit, air yang di atas langit. Haleluya. Mari kita mengangkat pujian dengan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Pujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk selamanya, dan memberitahu untuk selamanya. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh yang banyak. Mari kita menyembah Tuhan dengan lagu Seperti Rusa yang Haus.
rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau, hanya pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya datapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya datapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya datapan kasih-Mu. Selamat pagi dan salam kepada semua saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kita bertemu di dalam kebaktian ini, meskipun di dalam rekaman video, tetapi saya bersyukur karena kita dapat sekali lagi bersama-sama di dalam firman Tuhan. Nah, pada pagi ini saya akan membawa Anda untuk merenungkan firman Tuhan, yaitu perhatian dan kehadiran Yesus. Perhatian dan kehadiran Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa saat ini, menyerahkan diri kami, mohon kiranya Engkau akan memberikan kekuatan baru untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, supaya apa yang kami dengar, apa yang kami terima, semua itu akan dapat membentuk dan memulihkan di dalam kehidupan kami. Segala kuasa kegelapan yang coba mengganggu, dalam nama Yesus kami usir keluar dari tempat ini, maupun di tempat-tempat yang lain yang sedang mengikuti rekaman ini. Kami tidak benarkan roh-roh jahat mengganggu, tetapi saat firman-Mu disampaikan, biar roh Tuhan akan bekerja dan Engkau akan memagari kami dengan malaikat-Mu. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Yesus pernah berkata di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat 29 begini. Dia berkata, tidakkah kamu tahu bahwa burung pipit 2 ekor seduit itu harganya, dia kata. Tetapi tidak ada seekor pun daripadanya jatuh ke bumi di luar kehendak Bapa. Berarti burung pipit dalam perhatian Tuhan. Nah, burung pipit yang kita maki-maki kalau kita tanam, umpamanya tanam padi, dan dia kuat makan padi dan kita maki-maki, ya kita tidak hargai. Burung pipit itu bagi kita tidak berharga. Kalau ada yang tanam bunga, burung pipit selalu ganggu, mungkin dia buat sarang atau sebagainya di tempat itu. Kita tidak akan senang dengan burung pipit. Kita berkata, oh burung ini sungguh tidak berarti, mungkin dia tidak berharga. Tetapi rupanya burung pipit yang kita anggap tidak berharga itu di mata Tuhan sangat berharga.
Nah, dibandingkan dengan kita, Yesus mau bandingkan dengan kita lebih berharga. Kita adalah jauh lebih berharga daripada burung pipit. Kalau burung pipit diperhatikan oleh Tuhan, kita jauh lebih diperhatikan oleh Tuhan. Sebab itu saya terdorong untuk membawa firman Tuhan, perhatian dan kehadiran Yesus. Mari kita akan melihat, saudaraku, di dalam Matius pasal 14 ayat 22 hingga 33. Matius pasal yang ke-14 ayat 22 hingga yang ke-33. Saya akan baca bagi Anda di sini. Kalau sudah dapat, baik di sini maupun di rumah masing-masing. Matius pasal 14 ayat 22, saya baca. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diumbang-ambingkan karena angin sakal. Ayat yang ke-25, kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka, berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah Petrus dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Ayat 31, segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah, dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, yaitu Yesus. Kata mereka, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Perhatian dan kehadiran Tuhan. Ingat, bukan saja dia memperhatikan pergumulan kita, pergumulan Anda di tempat kerja, pergumulan Anda di tempat perniagaan Anda, pergumulan Anda di tempat pelajaran Anda bersekolah, pergumulan Anda di dalam keluarga Anda, pergumulan Anda secara pribadi. Bukan itu saja diperhatikan, tetapi dia hadir. Dia datang dan hadir. Mari kita lihat, saudaraku yang kekasih, bahwa ketika Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberang duluan ke Tasik Galilea menuju ke Betsaida, Yesus naik ke atas bukit dan dia berdoa seorang diri. Tetapi saat Yesus melihat, saat Yesus dia memperhatikan murid-muridnya sedang dalam pergumulan dengan halangan angin sakal, pergumulan dengan ketakutan di tengah-tengah Tasik Galilea, di mana mereka semalaman dari petang sehingga jam 3 pagi mereka belum sampai ke pantai. Semua itu adalah satu pergumulan. Yesus tidak pernah membiarkan mereka, tapi dia sudah memperhatikannya. Dan itu sebabnya pada jam 3 pagi itu Yesus datang. Perhatian dan kehadiran. Kehadiran Yesus meredakan angin yang menghalangi perahu murid-muridnya. Kehadiran Yesus meredakan ketakutan murid-muridnya. Kehadiran Yesus untuk memberikan pertolongan. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita lihat satu persatu
Yesus memperhatikan segala pergumulan kita. Bukan saja murid-muridnya, tapi pergumulan kita. Bayangkan, Yesus bukan saja menyuruh murid-muridnya, tetapi dia tahu apa yang mereka sedang hadapi. Dan Yesus akan menyusul dan dia datang untuk hadir dan meredakan pergumulan mereka. Mari kita lihat bahwa murid-murid ini harus belajar bagaimana mereka berjalan tanpa Yesus dan berjalan dengan ada kehadiran Yesus. Rupanya di dalam setiap ketidakhadiran Yesus, mereka selalunya dalam pergumulan. Tetapi apabila Yesus datang, mereka dilepaskan dari pergumulan. Penyelesaiannya ada di dalam kehadiran Tuhan Yesus. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, pada waktu murid-murid ini bergumul dengan angin sakal, sehingga mereka dengan payah berdayung. Kalau di dalam Injil Matius tidak disentuh bahwa Yesus melihat, tetapi dalam Injil Markus menyatakan bahwa Yesus melihat. Bayangkan, Yesus melihat. Apakah pergumulan murid-muridnya? Sebab itu dia datang. Ini dalam pernyataan dalam Injil Markus. Yesus hadir karena dia melihat. Yesus melihat pergumulan Anda dan saya. Nah, ketika ini pergumulan dunia, pergumulan orang-orang percaya, pergumulan seluruh orang-orang yang ada di dalam dunia ini, sekarang ini adalah coronavirus. Mungkin ada yang berkata, oh Tuhan sudah tidak memperhatikan. Apakah Tuhan hadir? Ya, Tuhan memperhatikan dan dia hadir. Dia melihat. Kata Markus, dia melihat murid-muridnya sedang payah berdayung. Sekarang ini juga Tuhan memperhatikan dan dia melihat apakah pergumulan kita sekarang ini dengan coronavirus. Atau Yesus juga memperhatikan apakah pergumulan kita akibat coronavirus itu tentang ekonomi kita. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan. Dia memperhatikan ekonomi kita. Dia memperhatikan segala kerja dan perniagaan kita. Dia memperhatikan segala apa yang kita hadapi sebagai satu pergumulan. Tetapi ingat saudaraku yang kasih, murid-muridnya dengan payah berdayung, Yesus mengasihi mereka. Yesus datang dan menolong mereka. Saudaraku yang kasih, kita perlu belajar bagaimana dengan kekuatan kita. Apakah kita dapat menyelesaikannya? Tidak. Sebab itu murid-murid perlu kehadiran Yesus. Kita perlu kehadiran Yesus. Dengan kehadiran Yesus di dalam ayat yang ke-32, pada waktu Yesus hadir di perahu itu, dia naik ke dalam perahu itu. Perahu yang bermasalah dengan angin sakal itu selesai. Kenapa? Sebab angin sakal itu pun reda. Dengan kehadiran Yesus, angin sakal itu reda. Dengan kehadiran Yesus dalam keluarga Anda, dalam pribadi Anda, dalam kerja Anda, di dalam perniagaan Anda, dalam kesakitan Anda, semua akan selesai. Reda kalau Yesus hadir. Sebab itu jemput Yesus hadir di dalam hati Anda. Yesus hadir untuk meredakan semua pergumulan kita. Yang kedua, kehadiran Yesus meredakan ketakutan. Murid-murid Yesus itu ketika mereka melihat Yesus pada jam 3 malam itu sedang berjalan di atas air, mereka mulai ketakutan. Lalu mereka berseru, itu hantu, itu hantu. Mereka berteriak-teriak. Firman Tuhan kata mereka berteriak-teriak, itu hantu. Mereka tidak pernah melihat mungkin manusia berjalan di atas air. Dan memang tidak ada manusia yang berjalan di atas air. Sebab itu mereka mulai ketakutan. Dan mereka tidak lagi berpikir siapa, tetapi mereka berpikir itu hantu. Sebab itu Yesus berkata, dia berkata begini, tenanglah. Ayat yang ke-27, tenanglah, aku ini, jangan takut. Saudaraku yang kekasih, harus tahu bahwa setiap orang yang takut, setiap orang yang sedang dalam kebimbangan, orang itu akan dilanda ketidaktenangan. Dia tidak tenang.
Orang yang takut tidak tenang, saudaraku. Sebab itu Yesus berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani, dia berkata begini, tarsesti ego emi mi pobesti. Tarsisti ego emi mi pobismi. Yang berarti ialah kuatkanlah hatimu, aku ini, jangan takut. Perkataan tenanglah itu terjemahan yang lain ialah kuatkanlah hatimu. Tapi saya selalu gunakan ialah kuatkanlah hatimu. Tenanglah hanya bertenang sahaja. Tetapi kalau tarsiti ini diterjemah kepada kuatkanlah hatimu, itu lebih mendalam di dalam isi hati kita. Itu lebih meredakan ketakutan kita. Ini kata-kata Yesus. Dia berkata, tarsiti ego emi mi pobisti. Artinya, kuatkanlah hatimu, aku ini, jangan takut. Yesus hadir dalam hidup kita, jangan takut. Yesus datang di atas yang kita tidak mustahil bagi kita. Dia di atas air, tetapi untuk menyelamatkan kita. Membuktikan bahwa apa yang mustahil bagi manusia tidak mustahil bagi Yesus. Dia berjalan di atas air, tidak mustahil bagi Yesus. Sebab itu kita kuat, kita tenang. Kenapa? Sebab Yesus, kita tahu dia hadir di dalam hidup kita. Saat kita sedang menghadapi ketakutan, kita perlu tenang dan kuatkan hati, karena Yesus datang menyelamatkan kita. Kekuatan kita timbul apabila kita percaya bahwa Yesus akan datang dan hadir dalam hidup kita. Saat kita menghadapi segala ketakutan, siapa yang tidak takut? Tapi ketakutan di dalam dunia adalah ketakutan kecil. Harus ada ketakutan besar. Ketakutan yang besar, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Itu adalah ketakutan besar. Jadi kalau kita ada ketakutan yang besar, berarti kita akan mengatasi ketakutan kecil. Seorang penghantar makanan kepada tentara Amerika pada waktu masalah peperangan di Teluk. Pilotnya sebelum dia berangkat, dia berjumpa dengan seorang pendeta dan dia berkata, aku benar-benar takut. Sebab dia menghantar dengan bukan jet, tapi menghantar dengan helikopter. Jadi dia tahu bahwa tempat yang dia tuju hantar makanan itu adalah sangat menakutkan. Belum tentu hidup atau tidak. Belum tentu dia kembali ke Amerika kembali pada waktu dia menghantar makanan. Tetapi pendeta itu sempat bersaksi dengan kami. Dia berkata, dia mulai memberikan motivasi kepada pilot itu atau pemandu heli yang untuk menghantar makanan tentara itu. Dia mulai memberikan suatu motivasi tentang firman Tuhan bahwa dia harus takut kepada ketakutan yang besar. Apakah ketakutan yang besar itu? Takut akan Allah. Apabila ada ketakutan besar akan ketakutan besar, yaitu takut akan Allah, ada di dalam hati setiap orang, maka ketakutan kecil di dalam dunia ini sudah diatasi karena kita ada ketakutan besar. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, menurut kesaksian pendeta itu, pilot itu mulai dikuatkan hatinya dan dia pergi untuk menghantar makanan kepada tentara di Teluk. Saudara, sudah dia menghantar, dia selamat untuk kembali. Tetapi ditanya oleh pendeta itu, apakah dia ada ketakutan? Dia berkata, ya saya takut. Tetapi ada ketakutan lebih besar di dalam diri saya. Sebab itu saya tidak lagi takut untuk mati. Sebab saya tahu bahwa ketakutan besar itu lebih besar daripada ketakutan akan mati. Jadi dia tidak takut mati lagi waktu itu. Karena dia tahu, karena dia takut akan Allah. Dan dia tahu, apabila dia mati dia ada pada sisi Allah. Kenapa? Sebab dia takut akan Allah, mengatasi ketakutan kecil. Saudaraku, semua dalam dunia ada ketakutan, tapi itu ketakutan kecil. Lebih baik Anda takut akan Allah supaya Anda mengatasi semua ketakutan kecil.
Yesus berkata, aku ini, jangan takut. Maksudnya karena mereka takut hantu. Pikir mereka itu hantu, pikir mereka Yesus itu hantu. Maka mereka harus lebih takut kepada Allah daripada hantu. Hantu itu tidak ada wujudnya apabila Yesus ada hadir dalam diri Anda. Sebab itu perlu tenang dan kuatkan hati. Kenapa kita harus kuat? Karena kita tahu Yesus hadir. Kenapa kita harus kuat? Karena semua ketakutan dalam dunia diselesaikan oleh ketakutan kita akan Allah. Yesus adalah kehadiran yang dapat menguatkan hati kita. Kuatkanlah hati. Yesus hadir dalam diri Anda. Perhatian dan kehadiran Yesus untuk memberi pertolongan, saudara. Ayat 28 hingga yang ke-31. Karena ketakutan, Petrus tidak dapat meneruskan perjalanannya untuk datang kepada Yesus. Meskipun Yesus berkata, datanglah. Pada waktu Petrus mendengar bahwa Yesus yang berkata-kata berseru pada mereka, jangan takut karena aku ini. Petrus mulai berkata, Tuhan, jika itu adalah Engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus mulai percaya bahwa kalau Yesus yang menyuruh dia, pasti dia akan boleh berjalan di atas air. Petrus ada pengalaman tahu. Pada waktu dia gagal waktu dia menjalam ikan, Yesus datang dan Yesus menyuruh dia untuk menebarkan jalannya, dan dia mendapat ikan yang besar, ikan yang banyak. Itu pengalaman Petrus. Sebab itu Petrus tahu apabila Yesus yang menyuruh, pasti ianya akan percaya. Sebab itu dia berkata, jika itu adalah Engkau Tuhan, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Yesus berkata, datanglah. Petrus bangun dan dia keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Dia berjalan di atas air. Tetapi Petrus tidak dapat meneruskan. Kenapa? Sebab dia mulai merasa angin sakal itu, dan sehingga dia mulai takut. Di dalam ketakutan Petrus itu, maka mulai Petrus jatuh dan tenggelam, hampir tenggelam. Kenapa? Sebab dia dilanda ketakutan. Petrus hampir tenggelam karena ketakutannya, saudaraku. Petrus jatuh karena ketakutannya. Tetapi Petrus sempat untuk berseru. Dia berseru pada Tuhan, tolonglah aku Tuhan. Dan Yesus datang menolong Petrus. Dan dia membawa Petrus bersama-sama naik ke perahu. Saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, kalau ada yang jatuh, jangan berkata, oh ini adalah karena Tuhan, karena ini ketentuan Tuhan. Tidak, saudara. Tapi kadang-kala kejatuhan kita itu karena kita bimbang, kita takut, kita kurang percaya kepada Tuhan. Karena kurang percayanya kepada Tuhan, percaya dan tidak, itu adalah satu hangat-hangat tai ayam atau acu tak acu. Itu adalah suatu separuh-separuh untuk percaya. Jangan anggap bahwa Anda boleh berjalan datang kepada Yesus. Jangan anggap bahwa diri Anda itu boleh berjalan terus di dalam iman. Sebab berjalan di dalam iman berarti percaya bahwa Yesus pasti akan dapat melakukannya. Semua ketakutan itu tidak akan dapat mengatasi apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus. Petrus jatuh karena ketakutannya. Banyak orang Kristen jatuh karena ketakutannya, saudara. Banyak orang yang tinggalkan Yesus, kenapa? Karena takut ekonominya jatuh. Banyak orang yang tinggalkan Yesus, kenapa? Dan jatuh, kenapa? Sebab dia mulai takut bisnisnya akan jatuh. Mulai dia tinggalkan Yesus dan takut dan jatuh di dalam iman. Kenapa? Sebab karena kerjanya, dia takut tergugat kerjanya, kedudukannya, namanya, dan sebagainya. Sebab itu banyak orang Kristen jatuh, tenggelam, dan tidak kurang sampai hari ini sudah tenggelam. Tidak timbul lagi imannya di dalam Yesus. Kenapa?
sebab ketakutan kecil. Ketakutan bisnisnya jatuh, ketakutan kerjanya tergugat, ketakutan akan masalah-masalah kecil, kegagalan, kekecewaan dan sebagainya. Akhirnya dia jatuh. Kenapa? Sebab dia kurang percaya kepada kehadiran Yesus. Petrus, dia jatuh tapi dia berseru. Kuncinya saudaraku, di saat Anda jatuh, di saat Anda gagal, di saat Anda mulai tenggelam, jangan biarkan ketakutan itu menenggelamkan Anda. Jangan biarkan pergumulan dan masalah Anda menenggelamkan iman Anda, tapi berseru, mohon pertolongan Tuhan. Petrus sempat memohon pertolongan Yesus, dan Yesus memberi pertolongan kepada dia. Saudaraku yang dikasih, kuncinya di saat Anda menghadapinya, Anda perlu bergumul dalam doa. Apakah Anda di rumah? Apakah Anda di ruang ini? Anda berdoa, berseru pada Tuhan. Setiap Anda menghadapi semua masalah, kekurangan, sakit penyakit, atau sebagainya, apakah Anda berdoa? Berdoa adalah satu suruhan yang diperlukan bagi setiap orang. Yesus sudah melakukan kerjanya. Dia siap hadir dan menolong. Memperhatikan, siap hadir dan menolong. Tapi kerja kita adalah berseru dan kita berdoa. Ini kerja kita. Sebab itu firman Tuhan pada pagi ini mendorong kepada kita untuk memahami dan belajar bahwa Tuhan senantiasa mau menolong kita. Yang penting kita harus berseru, mohon pertolongan dan jangan bimbang. Ingat ini saudara, kita harus berseru, mohon pertolongan dan jangan bimbang. Karena apabila Anda berdoa dengan saat Anda juga bimbang, Anda diumbang-ambingkan. Dan jangan harap doa Anda itu dikabulkan. Tapi kalau doa Anda itu adalah Anda berdoa dengan sepenuh percaya bahwa Yesus memperhatikan doa Anda percaya bahwa Yesus hadir, Anda percaya bahwa Yesus datang untuk menolong, doa Anda sampai kepada Yesus, Tuhan akan memberkati doa Anda. Yesus berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Yesus mencela ketidakpercayaan Petrus. Pada mulanya Petrus berjalan di atas air, tetapi akhirnya dia jatuh. Banyak orang Kristen mulai boleh melayani Tuhan, mulai berserah kepada Tuhan, kuat di dalam doa, kuat di dalam merenungkan firman Tuhan, kuat untuk memberitakan Injil Tuhan, kuat bekerja bagi Tuhan. Tetapi di dalam kebimbangan Anda mulai jatuh. Apakah Anda memohon pertolongan? Yesus berkata, hai orang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau bimbang? Tanya pada diri Anda, mengapa hai jiwaku engkau bimbang? Bukankah Yesus hadir? Kuatkanlah hatimu saudara. Sebab itu Yesus berkata dalam ayat yang ke-27, sekali lagi saya mau baca Alkitab asli. Tersiti ego emi mi pobesti, yang berarti tenang atau kuatkanlah hati aku ini, jangan takut. Mari kita katakan pada kawan kita yang di sebelah menyebelah Anda, katakan, kuatkanlah hati. Yesus hadir dalam hidupmu. Katakan pada kawan, kuatkanlah hati. Yesus hadir dalam hidupmu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu pada pagi ini, Tuhan. Kami bersyukur atas perhatian dan kehadiran-Mu untuk menolong kami. Kerjamu sudah selesai, karena Engkau selalu memperhatikan, selalu hadir dalam hidup kami, selalu datang menolong kami. Tetapi kini kehadiran-Mu itu perlu kami bekerja dengan satu kerja yang mudah, tetapi sukar bagi manusia, yaitu kami harus berseru,
Kami mohon pertolongan dengan tanpa bimbang. Kami perlu kuat, tenang, dan berdoa. Saat ini Tuhan Yesus, beri kekuatan baru untuk kami. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu tidak sia-sia, tapi akan bekerja. Supaya kami akan kuat, supaya kami akan teguh, kami tidak akan jatuh, karena Yesus hadir bersama dengan kami. Hamba mau berdoa untuk setiap orang yang mengikuti rekaman ini, baik yang ada di rumah ini maupun di rumah masing-masing, di tempat di mana Anda berada yang sedang mengikuti rekaman ini. Tuhan, berkatilah mereka, berkatilah kami semua, berkatilah setiap jemaat yang mengikutinya, supaya ada kekuatan baru, supaya ada ketenangan, supaya ada suatu kuasa yang bekerja dalam diri kami, yang membuat kami sadar bahwa Tuhan memperhatikan pergumulan kami, membuat kami sadar bahwa Tuhan hadir dan datang untuk menolong kami. Kami akui kebimbangan dan ketakutan kami, tetapi biar Tuhan akan mengenakan ketakutan besar, yaitu ketakutan akan Allah dan percaya penuh pada Yesus. Hadirlah Engkau dalam hidup kami Tuhan. Selesaikanlah semua program yang telah terhenti, terhalang karena COVID-19. Semua pelayanan terhalang karena coronavirus. Semua kerja, perniagaan terjejas oleh karena coronavirus. Semua ekonomi terjejas karena masalah daripada coronavirus. Saat ini kami undang Engkau, karena kami tahu bahwa Tuhan memperhatikan segala pergumulan itu. Tuhan bekerja, tetapi bukan kehendak kami melainkan kehendak-Mu, karena kami tahu apabila Engkau hadir, semuanya selesai. Tuhan akan memperhatikannya, Tuhan akan menghancurkan kuasa penghalang, yaitu coronavirus. Di dalam nama Tuhan Yesus, putuskan rantaiannya, cabut kuasa coronavirus itu, sengatnya biar dihancurkan dari muka bumi. Biar seluruh umat-Mu di seluruh dunia bersukacita, lepas, bebas, tenang, dan kuat, karena Tuhan hadir dalam diri kami. Terima kasih Bapa di surga. Berkat menyertai Anda semua, karena firman Tuhan, berkat menyertai saya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Mari katakan yang percaya, amin. Tuhan berkati Anda dan saya. Penyambutan firman Tuhan dan tabung persembahan dijalankan. Mari kita memuji Tuhan dengan lagu Sungguh Ku Bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan hidup berharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila berbanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus, atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu.
tahu ini menyenangkan hatimu, karena ku tahu ini menyenangkan hatimu. Mari saudara kita masuk kepada doa syafaat. Bahan doa yang kita doakan pada pagi ini, selalunya kita harus berdoa jangan putus asa. Doakan supaya rantaian coronavirus akan diputuskan oleh Tuhan. Yang kedua, kita mau berdoa untuk negara kita Malaysia, supaya pemimpin-pemimpin negara, mulai daripada pemimpin atasan sampai peringkat kampung, akan diberi hikmat, kuasa, kemampuan oleh Tuhan untuk menangani ekonomi dan juga masalah pandemik yaitu coronavirus. Kita juga berdoa untuk semua umat Kristen di seluruh dunia, kiranya Tuhan menguatkan mereka dan menghiburkan. Dan juga kita berdoa untuk semua utusan-utusan Injil, dan yang saya dapat sebut di sini yaitu keluarga Mr. Hebat juga berada di kapal Logos. Mereka adalah utusan kita, dan biar Tuhan akan memberi kekuatan baru dan memberkati mereka, melingkupi dengan kuasa darah dan beri hikmat untuk mereka melayani Tuhan. Kita mau berdoa untuk semua pastor-pastor, khususnya di seluruh Sabah dan Malaysia dan seluruh dunia pada umumnya, yang terjejas karena masalah coronavirus. Tuhan kiranya akan memperhatikannya. Kita juga berdoa untuk semua yang sedang mengikuti rekaman ini, kebaktian ini, supaya Tuhan akan memberkati setiap keluarga, setiap pribadi dengan kekuatan baru untuk menempuh banyak pergumulan di dalam dunia ini. Dan semua jemaat yang terjejas kita juga doakan. Kita berdoa untuk terus kesembuhan buat Dekan Pengamin dan semua orang yang sakit kita juga serahkan. Mari kita berdoa. Anda boleh berdoa di rumah masing-masing dan saya pimpin kita dalam doa. Anda boleh berdoa dengan suara kedengaran. Mana yang tidak diutarakan bahan doa, Anda boleh naikkan bersama-sama hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini, mengucap syukur karena Engkau senantiasa memperhatikan doa kami dan hadir untuk menyelesaikan semua masalah kami. Kami mau berdoa saat ini Bapa untuk rantaian coronavirus. Kiranya Tuhan Engkau memperhatikan dan Engkau menghancurkan dalam nama Yesus. Putuskan rantaiannya supaya umat-Mu di seluruh dunia bebas memuji Engkau, melayani Engkau, bersekutu dengan Engkau. Berkatilah setiap pastor-pastor di seluruh dunia, seluruh Sabah, bahkan di dalam Malaysia yang terjejas ekonomi karena masalah coronavirus. Tuhan, kiranya Engkau terus memulihkan dan memberkati, dan pakailah semua pastor-pastor untuk melayani Tuhan dengan lebih berhasil lagi untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua utusan Injil di seluruh dunia, dan khusus bagi keluarga Mr. Hebat di kapal Logos. Karena Tuhan Engkau memberkati, membungkusi dengan kuasa darah-Mu, memberi hikmat, dan pakailah mereka untuk melayani dengan lebih berhasil. Kami mau berdoa Bapa di surga untuk semua gereja-gereja di seluruh Sabah, Malaysia dan seluruh dunia. Tuhan, perhatikanlah segala kemuskilan, segala permasalahan mereka, dan kiranya Engkau terus memberkati. Kami mau berdoa untuk semua orang-orang yang sakit, baik yang ada di sini maupun di rumah masing-masing, di mana saja. Tuhan, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Gitu juga dengan Dekan Pengamin, karena dalam nama Yesus pulihkan sepenuhnya dia Tuhan. Dan biar semua kami yang sedang mengalami penyakit saat ini dilepaskan oleh darah Yesus, oleh kuasa Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus disembuhkan, dan biar semua itu akan mendatangkan suatu kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkatilah setiap orang, setiap pribadi
yang sedang mengikuti kebaktian ini. Biar Tuhan Engkau akan menyuraikan dengan kekuatan baru, dengan semangat baru, dengan ketenangan, dengan hati yang kuat untuk terus percaya kepada Tuhan. Dan sekali lagi biar kami akan terus berjalan di dalam masalah dan bukan masalah di atas kami. Biar kami dapat mengatasinya karena Yesus hadir di dalam diri kami. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak yang kecil yang sedang mengikutinya. Biar Tuhan mereka sekali lagi dapat bersama dengan kami di minggu hadapan untuk terus memuliakan nama Tuhan. Sebentar tadi kami telah memberi persembahan persepuluhan, baik di rumah ini maupun di rumah masing-masing. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan kiranya Engkau berkenan menerimanya untuk menyukung pekerjaan Tuhan. Dan berkatilah setiap tangan yang telah memberikan persembahan persepuluhan ini, supaya mereka diberkati dalam perniagaan, pekerjaan, dalam kehidupan rohani dan jasmani dan pelayanan mereka. Dan biar kami semua dilimpah berkat dan kami terus dapat merasa bahwa Tuhan memberkati, dan biar semua itu mendatangkan suatu kesyukuran dan pujian syukur kepada Tuhan, dan kami dapat melibatkan diri di dalam melayani Tuhan dengan segala harta. Terima kasih Bapa. Kalau ada yang dalam kekurangan sehingga tidak dapat memberi, Tuhan berkati dengan kecukupan, supaya mereka juga dapat mengucap syukur dan dapat memberikan persembahan persepuluhan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Mari katakannya percaya. Amin.